mengiyakan. Gimana sih? Loh. Sudah berapa ustadz yang datang ke sini dan mengiyakan saya? Mengiyakan bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Ayo, bagaimana? Kalau ustadz datang ke sini, saya tidak akan berbantah-bantahan dengan dia. Dia akan mengiyakan. Nih, berapa banyak pendebat muslim yang mengiyakan omongan saya? Sebentar nih ya. Nih, sebentar. Kita tampilkan teman-teman. Ini sekedar bernostalgia ya. Lihat nih. Apa yang umat muslim katakan? Perhatikan, perhatikan, perhatikan. Ya, lihat. Dengarkan. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Itu kalau yang datang orang-orang yang ngerti Al-Quran. Justru ketika dia ngerti Al-Quran, dia mengiyakan omongan saya. Makanya mereka nggak berani naik ke sini. Nanti takut diiyakan lagi 2 kali. Bahkan nih, seorang pendebat muslim namanya Ar-Rasyid. Apa kata Ar-Rasyid? Apa kata Ar-Rasyid, teman-teman? Nih, perhatikan apa kata Ar-Rasyid. Saya akan tunjukkan kepada kalian perkataan Ar-Rasyid. Bahwa Robnya umat Islam itu mayat. Nih, perhatikan. Sorong, agama apakah yang Robnya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Agama apa yang Robnya mayat? Agama Islam. Mana Anda itu? Oh, silakan. Jadi kurang bagaimana teman-teman ya? Sudah saya tanggapi muslim-muslim yang pinter, pendebatnya, pakar-pakarnya, ahli agamanya, sudah semua. Kurang bagaimana lagi? Kenapa Abdul Somad Adi Hidayat tidak berani? Kenapa dia tidak berani masuk ke channel ini? Karena apa? Karena takut nanti mengiyakan saya. Tasik Ngaji menantang diskusi. Saya suruh naik ke sini atau saya yang naik ke channel kamu. Buru-buru dia. Sebelum kejadian, buru-buru dia akui Muhammad itu Rob. Buru-buru dia akui itu. Loh, ketika dia belum debat dengan saya, dia sudah buru-buru ngakuin. Nah, Belum berdebat dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. nah. Belum debat udah buru-buru ngakuin. Gimana nanti dalam perdebatan? Ya, itu namanya menang sebelum memulai pertandingan. Iya, belum berdebat, belum dimulai pertandingannya, dia sudah buru-buru ngakuin Muhammad Robnya umat Islam. Dan Robnya umat Islam sudah menjadi mayat. Loh, yang bilang Robnya umat Islam sudah menjadi mayat bukan saya. Namanya Ar-Rasyid, pendebat muslim. Orang APII. Ayo silakan. Mana berani kalian? Yang bilang bahwa Robnya umat muslim itu mayat namanya Ar-Rasyid. Yang bilang Muhammad itu Rob, umat Islam sendiri, pendebat-pendebatnya. Kalau saya sebutin sampai besok pagi nggak kelar-kelar orang-orangnya.
Ustadz Azam mengakui Muhammad itu Robnya. Ya kan? Yusuf PI mengakui Muhammad itu Robnya. Uni Rifa mengakui Muhammad itu Robnya. Iya. Coba kalau naik tempat Yusuf PI tanyakan apakah Muhammad itu Rob. Nih, dengar nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya. Zaman itu. Dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Iya. Muhammad adalah Rob kalian. Dan Rob kalian sudah menjadi mayat dalam kubur. Gimana? Ya silakan. Nah, tapi makanya sekarang Muhammad Rob itu ya, itu sekarang udah ada saklarnya. Kadang-kadang Rob. Kadang-kadang tidak. Sebentar Rob, sebentar tidak. Udah ada saklarnya. Ayo silakan yuk. Kaidir bin Mahdi. Ini kayaknya udah tadi Kaidir bin Mahdi nih. Halo Kaidir bin Mahdi. Muslim bang? Muslim. Ya coba nyalakan kamera bang. Awas lari ya, jangan, nggak usah dikeluarin ya. Coba nyalakan kamera. Nanti lu kabur lagi nanti. Saya lupa ini yang mana ini tapi kayaknya tadi udah ini. Kan? Ini lagi. Pergilah kau setan, jangan ganggu. Lu. Ini kan tadi udah kan? Iya, lu kabur kan? Kok kabur? Karena kamunya muter-muter. Makanya tadi kamu sudah diusir oleh alam. Pergilah kau setan, jangan ganggu. Mana kita bisa debat dengan lu yang pengetahuan di Wikipedia, di Google. Ya sudah, sekarang saya tanya, benar nggak Muhammad itu Rob kalian? Benar. Benar. Dan dia sudah mati, betul nggak? Iya. Ini berarti Rob kalian sudah mati, benar nggak? Saya kan udah bilang dari tadi. Rob. Coba Kadir, Anda seorang Muslim. Nabi Muhammad SAW itu sebentar. bayangan-bayangan. Kadir, ini rekam ya teman-teman ya. Kadir, apakah Anda seorang Muslim? Muslim. Benarkah dia sudah mati? Benar, sudah meninggal. Oke, benarkah Robnya umat Islam sudah mati? Tidak. Nah, kan tidak kan? Tidak. Pergilah kau jangan ganggu. Udah. Pergilah. Berat. Aduh, kan makanya saya bilang teman-teman, habis bodrek Panadol kalau ngobrol sama mereka. Makanya on off, kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan. Ada saklarnya. Oke lah teman-teman ya, ini sudah malam teman-teman ya, tapi bagus tuh tadi kalau Anda potong ya, terus Anda upload itu akan sangat bagus. Itulah teman-teman cara Anda mensupport channel ini. Ya, cara yang paling sederhana, Anda ambil video yang bagus, upload. Tapi kalau Anda ngupload jangan bawa-bawa Edis TV, maksudnya nama channelnya. Pakai nama channelmu sendiri, bikinlah nama channelmu sendiri, ya kan? Bikin channelmu sendiri, namanya apa begitu, jangan pakai nama saya. Biar orang tidak menyangka kamu adalah saya. Oke? Nah gitu ya teman-teman ya, saya rasa siaran kita sudah dulu, teman-teman sudah malam ya, teman-teman juga udah pada mau istirahat. Saya rasa itu saja dulu teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf ya. Kadang-kadang memang saya selingi dengan canda-canda supaya kita tidak terlalu tegang lah begitu ya, kita santai. Bukan berarti saya bilang dia itu setan, enggak ya. Dia itu manusia betul ya, kita harus kasihi. Itu hanya lagu saja, kan ada lagunya Adam kan. Nah maksudnya bercanda saja, bukan berarti dia setan loh ya. Itu hanya bercanda saja. Saya bernyanyi lagunya Alam begitu. Pergilah kau setan, jangan ganggu
Saya lagi cari banget itu nadanya itu loh. Jadi persis banget seperti itu. Ya seperti itu. Nadanya harus seperti kayak kakek-kakek atau nenek-nenek kempot begitu kan. Ganggu. Oke, kita kasih naik ada Idam Marwi. Oke, Idam Marwi. Loh, kok sekarang cahaya. Sebentar, ini saya salah ketik. Saya ketik Idam Marwi tadi, sebentar. Saudara Idam Marwi. Mana tadi ya? Hilang. Oke, hilang Idam Marwi tadi mau saya ketik. Oke, kita ke oh ini Idam Marwi sudah kelihatan lagi nih. Idam Marwi. Oke. Ya, selamat malam Saudara Idam Marwi. Selamat malam. Ya, Idam Marwi, apakah Anda ini seorang muslim? Ya, seorang muslim. Seorang muslim. Oh, nampaknya kita pernah diskusi sebelumnya ini, benar? Ya, pernah Bang. Pernah. Iya, gimana Idam Marwi? Apakah Anda itu kita waktu itu tema apa kita? Diskusi kita? Tema apa? Tema santai aja Bang waktu itu. Nggak ada hujat menghujat, nggak ada. Pokoknya tema lawak-lawakan aja, lawak-lawak. Memang saya pernah menghujat. Enggak, sama-sama enggak pernah kita Bang. Iya. Kapan saya menghujat? Saya nggak pernah menghujat gitu loh. Iya. Waktu itu Tema kita santai pernah waktu itu, membahas Bang. apa kita? Apa ya? Waktu itu Abang nanya Bang. Iya, apa waktu itu bahasan kita waktu itu? Nanya. Tentang apa ya Abang dulu nanya tentang ya. Abang pernah bernyanyi tentang Aisyah. Nah itu. Istri Nabi yang itu. paling muda tuh Bang. Tapi pernah dipukul sama Muhammad kan? Udah dibahas waktu itu Bang, udah dibahas. Nggak usah diulang lagi, udah lama panjang lebar waktu itu Bang. Ayo. Iya, masalahnya kan di sini juga selalu ada orang-orang baru yang datang begitu. Intinya Muhammad pernah memukul Aisyah. Muhammad pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, betul? Memukul. Iya, Muhammad melakukan KDRT kan? Memukul Bang, nggak usah ditambah-tambahi Bang. Nah. Makanya saya bilang teman-teman nih, Islam tanpa kebohongan nggak laku. Emangnya apa aku bohong nggak? Enggak Bang. Oke, kalau suami memukul istri atau istri mukul suami, istilahnya itu disebut dengan kekerasan dalam rumah tangga, bener nggak? Sakit nggak Bang kalau dipukul? Oke lah, ini orang nggak nyambung, ini sakit kepala, ini di bawah aja ini orang-orang. Ya itulah teman-teman ya, memang ya kita. Gini teman-teman, saya ini sebenarnya sangat-sangat merindukan adanya umat muslim itu yang kalau naik ke sini cerdas sedikit gitulah. Ya. Muter aja kerjaannya. Kenapa kalian seperti itu? Ayo silakan yuk, yang muslim-muslim yuk, silakan. Naik kemari, kita diskusi dengan baik ya. Silahkan ajukan permintaan naik, mari kita diskusi. Makasih Bang Binara. Yuk, kita carilah satu muslim yang betul-betul mengerti ajaran agama Islam untuk kita ajak diskusi ya. Semoga dia nggak ngarang bebas lah, seperti muslim-muslim yang kebanyakan ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Sebentar ya. 10 Cincinerung. Oke, Cincinerung. Oke. Cincinerung. Saya harap teman-teman itu kalau punya akun TikTok itu pakai nama yang asli gitu loh. Iya, 10 Cincinerung muslim Bang. 10 Cincinerung
Halo? Macet. Oke baik, kita kasih turun ya. Kita naikkan lagi ada Oke, ada Papa Ivana. Oke, Papa Ivana. Ini konten kreator nih, Papa Ivana. Iya, selamat malam Papa Ivana. Halo Papa Ivana. Malam Bang. Iya, Muslim Iya, Bang. Muslim Bang. Ya, silakan Bang, Kristen, nyalakan Bang. kamera. Bentar Bang ya. Aku mau nanya Bang. Ya, silahkan nyalakan kamera. Mari kita diskusi, saling tanya jawab, begitu. Iya, Papa Ivana. Aku fans Ini banget sama Bang. Anda seorang konten kreator ini. Iya. Oh, begitu. Ya, silakan Bang. Bagaimana? Boleh nanya Apakah nggak, Anda seorang Muslim ini ya? Kristen aku Bang. Suaranya menggema. Tadi Muslim, sekarang Kristen. Oh, pakai. Enggak. Kristen tadi. Oke. Bang, ini kita sedang Udah, Bang. mengundang. Nambah lagi nggak, Bang? Ini kita sedang mengundang yang muslim-muslim dulu untuk kita ajak diskusi. Oh, Halo? dikit doang Bang, mau nanya itu soal apa sih? Penasaran aja Bang. Mau nanya apa? Itu Bang, coba ditanyain enggak Bang? Kayak orang muslimnya itu dalam Ka'bah itu apa sih Bang? Dalam Ka'bah itu kosong, nggak ada apa-apa. Isinya itu pembakaran dupa, tempat pembakaran ukupan di dalam itu. Tempat pembakaran menyan. Oh, dikeliling-kelilingin Bang itu. Nah, itu makanya kita undang yang muslim, gitu loh. Sebenarnya jawabannya mereka tawaf di situ itu meneruskan ajaran-ajaran terdahulu kata mereka. Tetapi faktanya sebenarnya sebelum Muhammad itu orang-orang sudah tawaf di situ, mereka bahkan sambil telanjang. Nah, cuman sekarang Muslim tawafnya pakai kain selembar kain begitu. Oke, kita undang yang Muslim dulu saja ya Bang ya. Oke Bang, makasih Bang. Oke, sama-sama Bang. Oke, saya turunkan ya. Sekali lagi teman-teman ya, jikalau Anda seorang Kristen, saya mohon kerjasamanya. Tolong jangan mengajukan permintaan naik. Kalaupun misalnya kalian ada perlu atau apa, bisa inbox, bisa chat saya teman-teman. Kalau chat saya itu, walaupun agak lama, walaupun agak cepat, pasti saya balas. Kecuali chat kalian itu nggak jelas begitu. Kalau chat nggak jelas tuh kayak apa contohnya? Misalnya, hai. Atau misalnya, boleh nanya, cuman tanda tanya. Kayak gitu, kadang saya balas, kadang enggak, begitu. Jadi makanya kalau chat itu langsung isinya apa, begitu. Jangan cuman boleh nanya, begitu. Nanti cuman balas itu aja, nanti lama, begitu ya. Yuk, silakan. Langsung berisi pertanyaannya atau langsung berisi isi dari pesannya apa, begitu ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada si Jiran. Oke, si Jiran. Ya, selamat malam si Jiran. Oh, kabur. Muslim sudah ya begitu ya. Karena teman-teman sebenarnya saya gimana ya. Ini kan terus-menerus saya katakan berkali-kali. Banyak orang yang inbox saya bilang, "Kamu kok beraninya ngadepin Islam yang awam-awam? Hadapi dong ustadz-ustadz," katanya. Loh, justru yang saya undang di sini tuh yang ustadz-ustadz. Gitu loh. Tapi sayangnya semakin pinter seorang muslim, semakin dia memperdalam agama Islam, semakin dia naik sini, semakin dia mengiyakan omongan saya. Gitu loh. Yuk, silakan. Bahkan seorang muslim ke sini dia pinter ya, mengakui Muhammad tuh penipu. Loh, ada
Ada video-videonya. Gitu loh. Ada seorang muslim pernah naik ke sini, dia ngaku Muhammad seorang pendusta. Loh, gimana? Silakan. Silakan yang muslim, yuk. Kita kasih naik ada Abdullah Umar, yuk. Abdullah Umar. Oke, selamat malam Abdullah Umar. Saudara Abdullah Umar, selamat malam. Malam. Ya, silakan Bang Abdullah Umar. Muslim ya, saudara muslim ya? Oh jelas lah namanya Ya, Abdullah silakan. Umar. Ya, ada juga Bang, kadang-kadang namanya Abdullah, namanya muslim tapi Kristen. Makanya saya konfirmasi dulu begitu. Silakan yuk. Oke. Ya. Bang Abdullah Umar, sekali lagi nih, Anda seorang muslim ya? Iya jelas. Muslim. Dan apakah Anda ini seorang muslim yang memperdalam agama Islam atau hanya Islam KTP saja? Nanti saya dikritik Ya, jelas. lagi. Ya jelas, orang tua saya Islam, mama saya Islam, saya tentu Islam. Kan gak nyambung kan? Bang, yang saya tanya itu, apakah Anda ini Islamnya yang memperdalam agama Islam atau KTP saja? Makanya pertanyaan kamu nggak nyambung. Kamu mana ada Islam KTP, ada-ada aja kamu. Jadi nggak Yang banyak nyambung orang tuh Islam. Kamu, Gini, kamu nggak apakah nyambung, pertanyaan kamu nggak nyambung. Kamu nanya Islam KTP, janganlah kayak gitu. Loh, Ya kan? apa nggak banyak orang Islam yang cuman Islam saja, tapi dia nggak ngerti Loh, agama saya Islam? jawab tadi orang tua saya Islam, mama saya Islam, kamu kok bilang nggak ngawur jawabannya? Kan? Iya kan? Udah Kamu saya ini ada bilang. ya kamu pandai muter balik kata aja. Iya, Kamu saya tanya, itu saya jawab. tanya Anda Terus ini kamu bilang Islamnya yang Mana ada memperdalam Islam KTP? agama Ada, Islam ada. atau hanya KTP saja? Yang baik-baik aja gitu. Mana ada Islam terus KTP ada? Mana ada Islam? Jadi nggak ada Islam KTP? Mana ada Islam KTP? Oh, Kamu nggak makanya ada. pertanyaan kamu itu pertanyaan ini. Oke, baik. Ini pertanyaan kamu. Nggak apa-apa, nggak Masa apa-apa. ada Islam Kita KTP? turutin, nggak masalah, nggak masalah. Oke, Langsung apa? baik. Jadi Anda memperdalam langsung ke agama judul. Islam ya? Oke, langsung ke judul ya. Jadi Anda memperdalam agama Islam? Ya jelas orang tua saya Islam, Oke, semua pelajaran oke, semua baik, Islam. memperdalam. Oke. Sekarang gini. Kata Muhammad. Kita kembali ke judul saja. Sebentar ini kembali ke judul. Oke, Tanpa silakan. Islam, tanpa kebohongan Islam nggak laku. Baik. Ya, Kebohongan. betul. Sekarang begini. kapan kami jualnya? Nah, kami nggak pernah jual-jual agama. Baik. Ini Kamu yang contohnya nih. jual agama. Ini loh. Ini. Coba Nggak kau ada, baca dulu kami ini. nggak ada jual agama. Ya sudah baca dulu, coba baca. Bisa baca nggak? Ya baca sendiri, saya udah baca. Apa bacanya ini? Tanpa kebohongan tidak laku. Apa Kami nggak bacanya pernah ini? jual. Apa bacanya ini? Kami nggak pernah jual itu. Loh. Loh. Ini saya jelasin Bang, Kamu ya. lucu. Ini seorang Kapan muslim, kami jualnya? dia Bukan aku. bawa banner. Di Indonesia Ini ada itu banner. Islam terbesar agama Islam, paham kamu? Terbesar apanya? Udah Terbesar. pada nggak ada. Makanya terbesar. mana? Di Indonesia Islam itu Nekat terbesar, yang paham? nyata. Iya, Maunya kamu tapi jualnya sudah di pada luar. nggak ke masjid lagi. Jangan di Indonesia kamu jual. Sudah nggak Islam ke masjid terbesar lagi. di Indonesia. Apapun yang kamu Walaupun bilang, Islam jumlahnya itu terbesar di besar, Indonesia. tetapi mereka tidak ke masjid lagi. Mereka Itu urusan sudah kamu, bosan ke bukan kamu masjid. saja. Banyak juga yang nonnya nggak ngerti agama. Nah tadi katanya Islam nggak ada yang Islam KTP. Sekarang nggak ada ngomong KTP, Islam kamu yang KTP. bilang. Makanya Aduh kamu gimana nih orang Pertanyaan itu kamu marah. pertanyaan anak TK. Islam KTP. Kenapa sih Ntar Anda lagi kamu turunkan marah-marah? saya nih. Kenapa Anda marah-marah? Kamu tuh Kenapa? bilang Islam KTP. Mana ada Islam KTP? Saya banyak juga kawan saya non Muslim. Sama aja. Yang Sudah. baik-baik, yang enggak. Sama Sudah. aja agama ini. Terus Ya kenapa Loh, Islam kamu tukang jelas cari bohong? koin kamu. Kenapa Islam tukang Cari bohong? gift. Udah jelas tuh, nggak ada cerita. Kenapa Islam tukang bohong? Apa? Sama aja. Kamu kok langsung Ya. pura-pura gila gitu gimana sih? Kenapa Islam tukang Ya, bohong? makanya kamu pertanyaan kamu tuh marah-marah jangan lagi. Gila lah, KTP lah. Kenapa Anda Kamu nggak marah-marah mantap terus? gitu. Ilmu kamu nggak ada. Ilmu kamu nggak ada. Ini kok curhat terus nih orang. Kenapa Islam tukang Siapa bohong? yang curhat? Yang curhat itu siapa? Ilmu kamu, Oke, Islam agama kamu diajarin nggak bohong ada. nggak?
Kamu hanya pandai putar-putar balikan Ya udah, kata Islam saja. diajarkan bohong Paham? nggak? Semua agama non-Muslim, Buddha, semuanya ada juga bohong. Agama ini manusia itu sama aja semuanya. Iya, Bukan ada nih, Pak. agamanya. Itu kan Kalau orangnya. kamu putar balikan fakta, Agamanya mengajarkan bohong nggak? kesalahan kata-kata. Kesalahan kata-kata yang kamu cari. Kamu tahu sebenarnya benar. Agama itu Kejam-kejam benar. dia marah-marah dia. Ya kan? Ya sudah, coba Apa coba ketawa? tarik napas Bikin dulu, tarik napas. ketawa lagi. Tarik napas, Bukan tarik turunkan ke napas. bawah. Kamu pandai, kamu itu Tarik aja. napas dulu. Kau paham? Kamu Tarik napas. pandainya itu saja. Turunkan. Gak ada yang lain pandai kamu. Tarik napas lagi. Turunkan. Mencari Sudah kata-kata, tenang? kesalahan kata-kata Sudah saja. tenang? Sudah? Gak ada ilmunya. Sudah tenang? Marah-marah. Ilmumu nggak ada. Jinnya dianu dulu. Dibedakin dulu jinnya biar nggak marah-marah. Sama, kamu juga punya jin. Sama manusia ini sama aja. Kenapa sih kamu marah-marah? Kenapa? Kamu Apa bilang sebabnya Islam kamu KTP marah, lah, coba? Inilah yang kamu yang duluan. Kamu yang bilang Islam KTP. Ya kan? Jadi Makanya semua pertanyaan orang kamu Islam berbobot, ngerti agama profesional. Islam. Ya, saya agama Islam, mama saya Islam, semua Islam, saya pelajari Islam yang ngerti lah. Oke. Ada, nggak perlu Oke. kamu tanyakan. Kenapa Islam Sekarang diajarkan itu boleh kita bahas bohong? Judul kamu. Bukan kamu tanya keaslian Islam saya. Judul Kenapa kamu Islam yang kita diajarkan bahas. boleh bohong? Siapa yang ngajarkan semua sama? Manusia itu sama. Kawan saya ada juga Muhammad non-Muslim. ngajarin boleh Nggak bohong. Kawan saya ada juga non muslim bohong juga dia, ada juga manusia ini sama Itu aja. orangnya, Bukan Benya. semuanya Itu orang. bohong. Makanya kamu Yang bohong Apa? itu orangnya, bukan agamanya. Iya orangnya bukan saya bilang. Kawan Oke, saya ada muslim. sekarang ini Bohong Muhammad juga yang dia. ngajarin bohong gimana? Sama di non muslim ada juga yang bohong. Di mana? Di Banyak. mana? Kawan Di saya mana? banyak Di mana? juga pembohong. Di mana ajarannya? Kawan saya banyak juga pembohong. Non muslim. Nih nggak nyambung lagi nih orang. Makanya kamu yang nggak nyambung, kamunya harus nggak nyambung lawannya. Pantesan masih jadi orang Islam. Sama kamu tuh harus nggak nyambung lawannya. Cocok kamu Kalau sama saya. ada Kamu kan misalnya nggak nyambung juga. Udin, ada misalnya Sama, Riko, kamu ada juga. misalnya Kamu Joko bilang berbohong, Islam nggak laku itu kalau dianya yang bohong. Itu kan Banyak dianya yang juga yang bohong. bohong. Non-Muslim Lah sekarang banyak juga bagaimana yang dengan bohong. Muhammad yang ngajarin boleh bohong? Siapa yang bilang ngajar bohong? Muhammad Kamu ini ada ngajarin ngajar. boleh berdusta. Siapa? Kamu ini pandai main-main kata-kata saja. Nggak tahu dia. Paham kamu? Mana ada Jadi Nabi Muhammad, oke ngajarkan kalau saya berbohong? tunjukin gimana? Kalau saya tunjukin Muhammad ngajarin Nggak boleh perlu bohong kau gimana? tunjukin, nggak mungkin. Oh nggak Nggak perlu kau mungkin. tunjuk Baik. gitu. Kita Kau cari tunjukkan ya. kelemahan saja. Kita tunjukkan bagaimana Muhammad kamu cari membolehkan kelemahan umat saja. Islam boleh berdusta. Baik. Saya tunjukkan. Berdusta itu demi kebaikan. Bang. Nah, sekarang boleh. Saja. Sekarang boleh. Bukan boleh, kamu ini bukan pandai main boleh. kata-kata. Bahasa kata-kata kamu cari. Oke. Orang tua saya Jadi kan Muhammad mengajarkan mengajari nggak orang Islam berbohong. boleh Cuma berdusta kadang-kadang nggak? ada juga berbohong. Jadi kamu ini pandai Boleh main nggak umat kata-kata Islam saja. berdusta? Di dalam 3 hal. Boleh Kamu nggak? ini hiburan. Kamu ini hiburan Boleh nggak? aja. Kamu ini Nggak hiburan. Nggak boleh Ya, berdusta jelas. nih ya. Boleh berdusta. Nih perhatikan. Nggak perlu Boleh kau berdusta jelaskan. dalam 3 perkara. Nggak Gimana perlu Anda ini? kau jelaskan itu. Lu nekat yang nyata. Coba nih, saya tunjukkan Ya. kepada Anda. Di dalam agama Kalau Islam Nabi itu saya memang yang dibolehkan bicara, saya tidak akan bisa berbohong mengelak dalam itu. 3 hal. Saya tunjukkan kepada Betul itu yang kau bilang itu betul. Betul kan? Nggak salah itu, betul Oh, iya itu. betul. Terus kenapa? Ya udah, Anda betul itu. menolak? Nggak bukan menolak, betul itu yang kau bilang. Kalau asal Iya, Nabi berarti ngomong, Muhammad ada ngajarin di bohong. Islam. Tapi bukan berbohong itu bukan demi kemungkaran. Ya berbohong Paham lah kamu? namanya. Makanya kamu ini pandai main kata-kata. Loh, namanya Orang tua berbohong saya lah. kan ngajarkan pernah berbohong, tapi berbohong itu untuk kebaikan. Ya sudah, Kamu ini intinya pandai main berbohong lah. kata-kata. Kamu ini pandai main kata-kata, paham kamu? Udah, kau di bawah saja. Pandai-pandai. Kamu nih Orang lucu. ditanya berbohong boleh nggak? Kamu pandai main kata-kata. Gimana sih nekat yang nyata? Teman-teman sekalian, ya seperti yang saya katakan ini, tanpa kebohongan Islam nggak laku. Iya. Dan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Islam itu sayang sekali dipercaya oleh orang Islam. Apa kebohongan yang dipercaya oleh orang Islam? Contohnya,
Al-Quran adalah kitab yang lengkap, sempurna. Lengkap, sempurna. Gundulmu. Di mana? Di mana buktinya kalau Quran lengkap, sempurna? Kalau seandainya Quran kitab yang lengkap, sempurna, pasti orang Islam ketika ditanya tentang agama Islam, yang dibuka Quran. Ini saking sempurnanya Al-Quran, saking lengkapnya Al-Quran. Ketika orang Islam ditanya tentang sholat, yang dibuka kitab lain. Iya. Ketika umat Islam ditanya tentang hal-hal agama Islam, itu Al-Qurannya nggak dipakai. Bahkan saya pernah membuat satu tantangan ya. Apa tantangan saya? Kalau ada orang Islam yang percaya Al-Quran, saya lompat dari Monas. Loh, coba suruh umat Islam yang ngerti agama Islam naik ke sini. Saya akan tanya dia seputar agama Islam. Sempat dia buka Al-Quran untuk menjelaskannya, terjun saya dari Monas. Al-Quran nggak berguna bagi seorang Muslim untuk menjelaskan agama Islam ketika dia saya tanya. Loh, nggak percaya? Naik ke sini kalau nggak percaya. Yuk. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Murni Cahnia. Oke, Murni Cahnia. Silakan, Murni Cahnia. Islam itu kalau datang ke sini kerjanya marah, ngamuk, kejang, kesetanan, kesurupan. Jawab nggak bisa, diskusi nggak bisa. Mereka bisanya ngamuk. Ayo, Murni Cahnia. Apakah Anda seorang muslimah? Halo? Kalau nggak kayak gini, bisu. Oke, kita kasih turun ya. Nggak berani mereka sudah babak belur. Saya bilang sama kalian muslim, kalian jangan cuma ngomong doang. Sekarang datang kalian ke Mabes Polri, ini saya bilang tanpa kebohongan Islam kagak laku. Nggak laku. Salah satu kebohongan yang dilakukan oleh orang Islam adalah nih contohnya seperti yang dipajang nih, ya, yang di banner ini. Nih ada seorang Muslim dari Malaysia nih, ya kan? Apa kebohongan yang dilakukan orang Islam ini? Kan slogannya itu dusta semua ini. I love Jesus, saya cinta Yesus karena saya Muslim. Jadi harus ada Yesusnya teman-teman. Kalau nggak ada, nggak laku agama Islam. Nggak laku. Tanpa kebohongan Islam kagak laku. Ayo silakan. Jangan ngomong doang. Ke Mabes Polri sekarang udah dibilang ke Mabes Polri. Orang-orang ini loh heran saya. Ini salah satu kebohongan ini bannernya ini loh. Apa nggak bohong ini? Yesus seorang Muslim dari Hong Kong. Ayo. Kita kasih naik ada Zidan Hafiz. Oke, ini Muslim ini kayaknya ini. Iya, selamat malam Bang Zidan Hafiz. Ya, selamat malam Abangku. Ya, silakan Bang Zidan, nyalakan kamera. Nih sudah 17.000 nih, 17.000 orang. Tolong jangan permalukan agama Islam kalian, jangan bikin agama Islam makin babak belur, ya. Oke. Bang Zidan, sebelum kita mulai nih, saya mau tanya dulu nih, Anda ini Islamnya Islam yang awam-awam saja, maksudnya Islam KTP, atau Anda sungguh-sungguh memperdalam agama Islam? Ya, alhamdulillah saya itu menjalankan ya apa ajaran Islam apa. Menjalankan. Ya. Kalau Anda ketemu orang Nasrani dan orang Yahudi di jalan, sudah Anda desak mereka ke jalan yang sempit belum?
Enggak, gini loh Bang. Sebentar Bang. Gini, Bang. Bang, dengar dulu Bang ya. Anda tadi sudah bilang bahwa Anda seorang Islam yang memperdalam agama Islam, betul? Betul. Nah, sudahkah Anda mendesak orang Yahudi dan Nasrani ke jalan yang sempit sesuai dengan perintah Muhammad? Bukan begitu Bang. Anda itu salah menerjemahkannya. Salah menerjemahkan. Oke, baik. Kita tampilkan ya. Saya tampilkan. Bang, intinya begini, agama. Sebentar Bang, sebentar. Karena Anda kan sudah menuduh saya nih. Anda menuduh saya, katanya saya salah menerjemahkan. Saya tampilkan. Dengan sendirinya Bang. Jangan mencela-cela orang Islam begini begitu. Orang Islam itu enggak iyalah Bang. Waduh, dibilang saya mencela saudara-saudara. Sebentar, saya balikan dulu kamera saya ya. Masa dibilang saya mencela, teman-teman? Oke, baik. Nih, Bang ya, saya tampilkan yuk. Nih, coba Anda yang baca. Sebentar, Anda baca dulu. Gini loh Bang. Saya paham, situ tuh ya, mengarahnya itu sebentar salah. Bang, sebelum Anda bercerita, Anda baca dulu nih yuk. Apakah saya salah terjemahan yuk? Rasulullah bersabda, coba. Udah bacakan aja. Janganlah memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Jika kalian bertemu mereka di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Desaklah mereka ke jalan yang sempit. Apakah saya salah menerjemahkan Bang? Ini yang terjemahin saya atau orang lain? Coba. Ya salah Bang, maksudnya begini. Ini salah terjemahan. Kan kita saling menyapa, mengucapkan salam. Enggak, ini salah terjemahan enggak ini? Ya itu kan untuk tulisan di Google begitu. Oke, sudah. Coba ini Arabnya yuk. Coba Arabnya yuk. Arabnya. Coba. Baca aja Bang, nggak kelihatan. Nah. Ini orang gimana? Nuduh terjemahan palsu, dia suruh nerjemahin nggak bisa. Aduh, makin panjang jenggot makin bengat. Bisa begitu Bang. Loh, Anda ini gimana? Anda menuduh saya mengatakan ini katanya salah terjemahan. Anda suruh nerjemahin nggak bisa, gimana? Nih, juga dalam sabda Rasulullah, perhatikan. Janganlah kalian memberi salam kepada Yahudi dan Nasrani, benarkah? Dan Anda itu kata-katanya selalu menebarkan bahwa orang Islam itu agamanya salah. Gak bisa begitu. Loh, sekarang saya tanya, apakah ini benar ajaran agama Islam? Ya itu benar lah. Oke, kalau ketemu dengan Yahudi dan Nasrani, apa yang harus dilakukan oleh seorang Muslim? Kalau Anda bertemu dengan seorang Yahudi Nasrani di jalan, apa yang harus Anda lakukan? Menurut ajaran Muhammad? Dia mengucapkan salam lah. Mengucapkan salam. Baca. Janganlah. Iya, saya paham. Gini loh Bang. Loh, enggak. Ini ajaran Islam ini yang mana? Yang ini atau yang Anda katakan barusan? Sekarang gini aja, kita pelajari agama masing-masing. Jangan saling hadis Kristen, giliran ketemu bilangnya. Ayo kita belajar agama masing-masing saja. Iya. Ya bisa begitu. Itu mah. Ya sudah, sekarang gini. Fitnah Bang. Oke, jangan gini. Agama-agama Ketika kalian mengatakan bahwa Yesus seorang Muslim, apakah saya harus diam saja? Ya itu kan untuk orang-orang yang nggak benar atau gimana kan, orang kan manusia kan beda-beda gitu loh. Jadi kalau yang mengucapkan itu banyak orang? Ya kan nggak sebanyak apa yang dikatakan untuk Bang Edis untuk menebar kefitnahan yang di sosmed kayak begini. Nggak sebanyak, buset. Ini saya tunjukin lagi nih. Sebentar, saya tunjukin lagi nih. Waduh, ini memang benar-benar nih orang nih. Baik. Nggak boleh. Sekarang saya tanya nih. Ini siapa ini? Ini siapa? Ini siapa? Iya. Siapa? Waduh, berat saudara-saudara. Udah dibawa dulu. Ini orang tukang ngadu ayam datang ke sini nih. Aduh,
Aduh. Aduh. Teman-teman sekalian, ini ulama kalian, ulama muslim datang ke Indonesia. Ini kalau di hadapan saya ini online nonton ini 17.000. Dia ditonton 40.000 orang. Aduh, bilang Jesus is Muslim, brother. Jesus is a Muslim, brother. I told you. Aduh, gimana? Giliran dijang tanggapin. Sama masing-masing saja. Gimana Anda ini? Saya ini kan hanya menanggapi. Ketika saya menanggapi, kenapa kalian kok jadi cengeng, mewek? Ya, nih, mustahil seseorang menjadi muslim tapi di saat yang sama tidak memusuhi Yahudi dan Nasrani. Ini saya yang ngomong nih. Ini mustahil Anda itu jadi muslim atau jadi Yahudi, jadi muslim kalau nggak memusuhi Yahudi dan Nasrani. Itu fakta yang nyata. Kalau Anda jadi muslim di detik yang sama Anda menjadi pembenci Yahudi dan Nasrani. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Ahmad 9401. Oke, Ahmad. Ya, selamat malam saudara Ahmad. Apakah Anda seorang muslim? Halo? Ahmad. Macet. Oke baik, kita kasih turun ya. Kita kasih naik lagi ada. Bentar ya. Linda, sebentar. Linda, oke kita kasih naik Linda. Ya, selamat malam saudari Linda. Halo Bang. Nuh, laki-laki ternyata. Halo Bang. Ya, apakah Anda seorang muslim Bang? Iya Bang, betul Bang. Muslim. Sudah menyimak dari tadi atau baru saja datang? Ya baru aja datang Bang. Baru aja datang. Ya, ini gimana saya mau Bang? bertanya Bang. Apa Ini, yang ingin mau Anda sampaikan? Silakan. Kalau menurut kepercayaan Abang, kalau memang Abang punya Tuhan itu, tolong tunjukin, tolong buktikan kepada saya bahwa kalau memang Yesus itu adalah Tuhan. Kalau memang Yesus itu adalah Tuhan, tolong tunjukin kepada saya. Ya, Anda beli Bible, beli Injil, kemudian baca. Di situ nanti akan ditunjukkan kepadamu panjang dan lebar di situ. Pergi ke toko buku, beli Injil, kemudian baca, begitu. Maksudnya yang Abang ketahui, maksudnya kalau memang Yesus itu adalah Tuhan itu seperti apa? Iya, makanya beli Bible, kemudian baca, begitu. Kalau Anda jadi malas membaca ya gimana? Enggak Bang. Gimana? Ada pertanyaan lagi? Jadi menurut Abang ini berarti Yesus Tuhan toh? Berarti Yesus. Menurut saya ya, Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Yesus Tuhan saya, Tuhan kami orang Kristen. Kalau Muhammad itu bukan Tuhan kami, itu Nabi. Duh, gimana? Apa bahasa Arabnya Tuhan? Allah. Udah tidur kamu di bawah dulu. Kamu anu aja main kelereng. Ayo silakan. Kita kalau ngobrol dengan orang-orang yang kayak gitu, kita nanti sampai tahun depan nggak kelar-kelar teman-teman, karena nggak ngerti apa-apa tentang agama Islam. Oke, kita kasih naik ada Mawar Berduri. Kita kasih naik Mawar Berduri. Yo, silakan Mawar Berduri.
Halo Mawar Berduri, selamat malam. Selamat malam. Heran, sekarang muslim-muslim sudah banyak yang laki-laki tapi wanita. Kemarin banyak ketangkep teman-teman masuk pondok pesantren, wanita pakai jilbab, ternyata setelah dibuka isinya pria. Sekarang umat muslim tidak kalah ya. Wah, pakai foto profil perempuan tapi suara laki-laki. Sesuai dengan ajaran agamanya. Halo, Edi. Ya, silakan Mawar Berduri, nyalakan kamera. Oh iya, sebentar saya pakai baju dulu ya. Oke, nanti naik lagi. Yuk, silakan. Jadi teman-teman, kalau Anda mau menemukan kepalsuan, jadi dalam ajaran agama Islam itu teman-teman, ada yang namanya takiyah. Tahu nggak takiyah? Takiyah itu adalah menyembunyikan kebenaran. Munafik begitu. Ya, saya bisa tunjukkan di dalam Al-Quran, Muhammad itu sering mengatakan sesuatu yang tidak sebenarnya. Tapi mana sampai ilmumu ke situ? Jadi teman-teman, Muhammad di dalam Al-Quran itu seorang yang munafik. Loh, rekam. Saya mengatakan bahwa Muhammad di dalam Al-Quran ada satu ayat yang menyebutkan, membuktikan bahwa Muhammad seorang munafik. Mau ayatnya? Biar saya kasih tunjuk. Muslim nggak bisa jawab itu teman. Muslim bisanya menjarain. Ya. Kalau menjawab itu nggak bisa. Babak belur kalau Islam menjawab yang kayak begitu itu. Loh, nggak percaya Anda. Saya mengatakan bahwa di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Muhammad itu ya mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diperintahkan Allah. Dia mengatakan sesuatu yang berbeda dengan hatinya sendiri. Makanya dia seorang munafik. Apakah Islam mau menjawab itu? Enggak mau. Mereka maunya lapor polisi. Kalau jawab nggak sanggup. Kalau jawab babak belur. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Muhammad Rano. Oke, Muhammad Rano. Silakan. Muhammad Rano, selamat malam. Malam, ya. Bang Edi. Muhammad Rano, apakah Anda seorang Muslim? Alhamdulillah Muslim. Muslim, baik. Siap berdiskusi dengan baik? Insya Allah siap. Oke, jangan dimakan bang. Agak sedikit berjarak biar nggak seperti Oke, jadi apa yang ingin Anda tanggapi dari yang barusan saya utarakan? Abang katanya belajar Al-Quran 13 tahun. Betul. Bang, jangan panik bang. Tarik napas bang, sebentar. Tarik napas dulu. Tarik napas. Hembuskan. Saya lihat Anda panik ini loh. Seperti begini. Jangan panik. Tarik napas dulu. Lucu. Hembuskan ke bawah. Sudah? Sudah tenang? Sudah? Baik. Silakan. Yuk bicara. Agak sedikit kira-kira 1 senti dekatin. Jangan dekat, jangan jauh. 1 senti saja. Anda tahu 1 senti nggak? Nanti seperti Juma, nggak tahu sentimeter sama meter, milimeter dia nggak tahu, gram nggak tahu, kilometer dia nggak tahu. Nah coba 1 senti bang, 1 senti dari mulut Anda. Sudah. Nggak terdengar bang. Inilah Sudah. Orang Islam ini berat. Satuan Sudah ukuran belum? Mereka nggak tahu gimana nih. Apa yang orang Islam tahu nih? Coba silakan, yuk. Sudah. Ya silakan. Suara saya. Abang kan katanya belajar agama Islam Al-Quran 13 tahun. Betul. Betul. Saya cuma mau tanya, di tengah-tengah Al-Quran itu ada ayat apa? Coba tolong baca. Bang, saya belajar Al-Quran. Saya bukan belajar di tengah-tengah Al-Quran. Gimana sih? Buktikan dong, kalau abang belajar 13 tahun pasti tahu dong isi tengah-tengah. Saya nggak belajarin yang begitu. Saya nggak tahu di dalam tengah-tengah ayat Al-Quran ada apa. Saya nggak belajarin yang gitu-gitu.
13 tahun, masa nggak tahu di tengah-tengah ayat? Nggak tahu, saya nggak tahu. Kalau saya belajar Al-Quran, saya bukan belajar apa di tengah-tengah Al-Quran. Saya nggak belajar yang kayak gitu. Pasti 13 tahun itu lama, Bos. Iya, memang Bisa lama. nggak? Iya. Tapi saya Hafal tidak kan? mempelajari apa yang ada di tengah, apa yang ada di bagian seperempat, nggak ada. Tapi kalau Anda Hebat, bertanya berarti. kepada saya, isi Al-Quran, ayo silakan. Ya, isi Al-Quran, di tengah-tengah isi Al-Quran apa? Coba. Saya nggak tahu di tengah-tengahnya apa. Lucu, 13 tahun. Mana bisa jawabnya 13 tahun? Jadi cuma itu pertanyaannya. Iya. Oh ya, jawaban saya nggak tahu. Nggak tahu saya. Berarti ngada-ngada baca Al-Quran. Enggak, saya nggak ngada-ngada. Saya nggak mempelajari yang kayak begitu-begitu. Mana di tengah, mana di enggak. Nggak ada, saya nggak pelajari yang gitu-gitu. Nggak ada gunanya itu bagi saya. Nah, nggak ada gunanya. 13 tahun, buktikan kalau 13 tahun mempelajari Bukti dari 13 tahun bukan itu. Bukti dari 13 tahun, misalnya kamu tanya, Muhammad dalam Al-Quran seorang yang munafik. Nah itu saya tunjukkan ayatnya. Saya tidak perlu itu. Ayatnya saya juga Mau saya tahu tunjukkan juga. ayatnya dalam Quran bahwa Muhammad seorang munafik. Gimana? Saya sudah tahu. Cuman Oh, udah tahu. saya cuma ingin ngetes Anda. Sudah Ngetes tahu Anda, kalau Anda ternyata. pintar. Jadi Anda sudah mengakui Kalau Anda bahwa Muhammad pintar. seorang munafik? Tidak. Saya Muhammad. Tadi katanya sudah tahu. Di mana tahunya? Iya, tahu lah. Yang Anda omongin sudah tahu tadi. Oke, sekarang saya tanya, betul nggak Muhammad seorang munafik? Enggak, jawab. Apa? Di tengah-tengah ayat Al-Quran ada apa? Ini apa? Iya, buktikan. Apa? Keajaiban Al-Quran. Ini apa? Bagi aja aku. Memang teman-teman ya. Jadi teman-teman orang Islam dia mempelajari Al-Quran, yang dipelajari yang kayak begitu. Apa? Di tengah-tengah Al-Quran. Pantesan kagak pernah ngerti isi Al-Quran. Simple. Pertanyaan macam apa itu? Apa di tengah-tengah isi Al-Quran? Ya. Saya nggak pernah belah dua Al-Quran. Yang mana bagian tengah? Nggak pernah. Gimana Anda itu? Lucunan dong. Itu Al-Quran. Anda kan baca Al-Quran 13 tahun. Oke, sekarang gini saja. Jangan dianggap lucuan. Gini, ketika saya mempelajari Al-Quran, saya nggak belajar bagian mana bagian 3/4, mana bagian tengah, mana bagian yang paling... Enggak, saya nggak pelajari itunya. Yang saya pelajari adalah isinya. Saya buka, saya pelajari, saya baca. Nah, ketika saya buka Al-Quran, ketika saya pelajari, saya temukan di dalam Al-Quran Muhammad seorang yang munafik. Dia seorang munafikun. Mau saya tunjukkan ayatnya nggak? No. Iya, mau saya tunjukkan ayatnya nggak? Nggak perlu. Nggak perlu. Kenapa Kenapa kamu ketakutan? Oh enggak, ngapain saya takut? Oke, baik. Kalau tidak takut berarti saya bacakan ayatnya nggak masalah ya? Oke, silakan. Baik, kita bukakan ayatnya. Anda nanti saya suruh membaca ya. Bang, kepalanya jangan gini-gini, Bang. Anda jangan gemetaran. Saya tidak akan. Iya, tapi kepalanya jangan gini-gini. Anda kayak gemetaran loh. Tarik napas yang dalam. Hembuskan. Oke, baik. Kita tampilkan. Edis, baik. Kita tampilkan ya teman-teman ya. Di dalam surat Al-Ahzab, perhatikan. Ayat yang ke-37. Kita tampilkan langsung di depan dia. Sebentar ya. Saya balikkan kamera saya Bang ya. Surat Al-Ahzab ayat ke-37. Saya balikkan dulu. Nanti kita akan terbukti Bang Muhammad seorang munafikun ya. Baik. Ini surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Sudah? Kelihatan? Bahasa Arab dong. Kelihatan ya? Oke. Di dalam surat Al-Ahzab 37, ini terjemahannya. Di sini ada kata-kata begini, perhatikan. Ingatlah ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Ini Muhammad ngomong kepada Zaid supaya Zaid itu tidak menceraikan Zainab. Tunggu.
tunggu dulu. Itu ada bacaan Zaid. Oke, baik. Di sini ya dikatakan ya. Nih. Oke, perhatikan di abad bawahnya. Ini kan orang Islam kan sudah saya bilang, mereka taunya itu apa bagian tengah Al-Quran. Mereka nggak ngerti isi Al-Quran. Nih. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya dalam kurung menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi seorang mukmin untuk mengawini istri anak-anak angkat mereka. Jadi ajaran agama Islam ini teman-teman mempromosikan ngawinin anak angkat sendiri. Enggak. Itu siapa namanya? Yang mau dikawinkan itu siapa namanya? Namanya Zainab. Enggak ada istri Muhammad Zainab namanya. Enggak ada istri Muhammad namanya Zainab. Oke, baik. Kita lihat ya. Nih, kalau saya ngomong mereka nggak percaya. Nih, perhatikan nih. Tafsir Al-Muyasar, Kementerian Agama Saudi Arabia. Perhatikan. Dan ketika kamu wahai Nabi berkata kepada orang yang Allah telah beri nikmat Islam kepadanya, yaitu Zaid bin Haritsah yang dimerdekakan oleh Nabi dan pernah diangkat sebagai anak angkat olehnya. Dan kamu memberi nikmat kemerdekaan kepadanya. Biarkan istrimu Zainab binti Jahzi dalam ikatan pernikahan dan jangan mentalaknya, dan bertakwalah kepada Allah wahai Zaid. Ini kata Muhammad kepada Zaid. Berarti kan bukan nama Muhammad. Apa? Berarti kan bukan Muhammad, itu kan Zaid. Waduh, sakit kepala saya kalau ngomong sama orang kayak gitu. Begini loh Muhammad Rano, dengar. Ya, wahai Nabi, Muhammad itu disapa, wahai Nabi, ingatlah ketika pernah berkata. Enggak. Tunggu dulu, Dis. Itu enggak ada nama Muhammad, Dis. Oh, jadi siapa? Jadi siapa di sini? Mana? Oke, jadi siapa? Dan kami kawinkan kamu dengan dia. Siapa di sini yang dikawinkan dengan dia? Ya, siapa dia itu? Muhammad Abdul. Mana ada itu Zaid? Aduh. Inilah kualitas orang Islam teman-teman ini. Sedangkan Muhammad aja Rano di sini nih, Muhammad Rano. Itu Zaid. Muhammad Nabi botol, nabimu. Ini Muhammad Rano. Jadi di sini berbicara tentang siapa ini? Zaid. Zaid sama siapa? Zaid sama istrinya lah. Oke, kemudian istrinya Zaid nikah dengan siapa? Ya dengan Zaid. Bukan Muhammad, situ tidak ada tertera bacaan Muhammad. Oh, Edis. Ini loh, perhatikan. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia. Jadi setelah Zaid menceraikan istrinya, kemudian Muhammad dikawinkan dengan bekas istrinya Zaid yang diceraikan tadi, Abdul. Itu tidak ada nama Muhammad, Abdul. Ada. Berat ini. Nah, itu loh ya. Udah. Kamu tidur di bawah aja sana. Udah, kau tidur di bawah sana. Kan sudah saya bilang teman-teman, orang Islam tahunya itu baca huruf Arab. Sama apa bagian tengah-tengah Al-Quran. Nah itu. Seumur hidup mereka itu tidak mengerti esensi Al-Quran. Yang mereka cari cuman bagian tengah apa. Aduh. Isi Al-Quran gak ada yang tahu mereka. Ayo silakan Bang Azam Official. Nih ini Ustadz beneran ini. Biar kalian tahu, Muslim, kalian kalau nggak tahu isi Al-Quran jangan naik. Bikin malu agama Islam kalian itu. Ya Bang Azam, nyalakan kamera. Oke, gimana Dis? Azam, barusan tadi ada seorang Muslim datang ke sini nonton. Terus? Dia bilang katanya surat Al-Ahzab itu yang barusan saya baca tadi. Makasih Bang Jembret, makasih Bang. Itu tidak berbicara mengenai Muhammad dan bekas istrinya Zaid. Coba kamu jelaskan dulu.
Botol nggak yang gini aja, botol nggak Muslim yang barusan tadi datang itu? Betel. Botol nggak karu-karu. Nih, ini Muslim nih yang ngomong nih. Aduh. Ya, dengar. Emang kenapa dengan anak angkat, Tis? Emang kenapa? Gini, barusan tadi kan saya tunjukkan Al-Ahzab 36. Dia bersikeras, dia ngeyel. Bahwasanya itu bukan tentang Muhammad dan bekas istrinya Zaid. Coba kamu jelaskan dulu, bilang bahwa Muslim yang tadi barusan datang itu botolnya nggak karu-karuan. Coba. Ya oke. Jadi teman-teman semua, Islam tidak pernah mengenal anak angkat. Adapun anak angkat itu adalah tradisi di luar Islam. Ketika Rasulullah SAW menikahi istri dari anak angkatnya, yang anak angkatnya disuruh menceraikan terlebih dahulu, itu adalah hukum yang Allah tetapkan kepada Islam agar umat Islam tidak memiliki sebuah paradigma yang bernama anak angkat. Islam hanya mengakui anak tiri dan anak sungguhan. Anak angkat itu statusnya sama dengan anak manusia pada umumnya karena tidak ada hubungan biologis. Iya. Begitu. Berarti anak angkat boleh dinikahi kan? Boleh anak angkat dinikahi. Misalnya saya punya anak cewek ini, anak angkat saya nikahi boleh. Boleh, makanya saya bilang. Tidak ada hubungan biologis. Oke, baiklah. Oke, kita nggak usah ke situ Azam. Gini. Oke, saya balik kamera saya Azam ya. Saya balik kamera saya Azam. Nih Azam, nih. Ya, perhatikan Azam ya, nih. Surat Al-Ahzab ayat yang ke-37. Di sini Muhammad terbukti seorang yang munafik Azam. Dan ingatlah, ketika kamu berkata, kamu di sini siapa Azam? Temanmu ditangkap, kamu jauh, hati-hati kalau ngomong. Aduh, si Azam nih. Ditangkap. Azam, tuh hati-hati. Ya. Dan ingatlah ketika kamu berkata, kamu di sini siapa? Muhammad. Oke, berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu pun juga telah memberikan nikmat kepadanya. Siapa ini? Ya, sudah baca aja sampai selesai. Zaid, betul? Suka sekali tanya. Terus? Oke, jadi pendeknya dan ingatlah ketika kamu berkata kepada Zaid, betul? Loh, ini kan pembahasan tadi sudah saya jelaskan tadi, kenapa Oke. Ini kata Muhammad kepada Zaid nih. Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Maksudnya? Jadi omongan Muhammad disuruh menahan istrinya. Maksudnya sedang apa? kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Kamu takut kepada manusia, sedangkan Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Berarti Muhammad di sini menyembunyikan sesuatu dalam hatinya, betul? Apa yang disembunyikan oleh Muhammad? Sebelum kita bahas apa yang disembunyikan, dia menyembunyikan dalam hatinya, betul? Terus? Sehingga perkataan dia tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, ini bukan bukan sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya, benar nggak? Terus? Artinya yang keluar dari mulut Muhammad berbeda nggak dengan apa yang ada dalam hatinya? Artinya berarti artinya itu kesimpulan ya. Gini, saya tanya lagi. Ketika Muhammad mengatakan tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah, sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan Allah nyatakan. Berarti perkataan Muhammad yang keluar dari mulutnya Muhammad dengan apa yang ada dalam hatinya berbeda nggak? Kata siapa lo? Kamu kemana sih ngomong kok penggiringan aja adanya gimana sini? Mana sih ya? Mana sebentar? Ini tunjuk-tunjuk saya kemana ini perginya? Sebentar, saya nyari tunjuk-tunjuk saya ini loh. Enggak, kamu giring-giring aja bisanya di kemana ya? Sih? Sebentar, saya nyari ini alat tunjuk-tunjuk saya ini kemana perginya? Hilang. Aduh. Gini loh, gini. Coba ya, Ajam pelan-pelan ya, Ajam ya nih. Ini kan berbicara mengenai tentang, ini udah ketemu. Aduh, pulpen lagi. Bentar. Nih ya. Al-Ahzab ayat 37. Aduh. Al-Ahzab 37. Nih ya, Ajam ya. Kok macet Ajam? Jangan macet Ajam. Nggak bisa ini, karena. Ajam kemana kok macet?
kabur. Ini loh, nih. Ini kan Muhammad ngomong, tahanlah terus istrimu. Jadi ini Muhammad lagi ngomong sama Zaid ini. Dan bertakwalah kepada Allah. Padahal nih, kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia. Ini loh, aduh gimana sih? Ini ayat Quran, Abdul. Di sini Muhammad mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya, karena isi hatinya disembunyikan nih loh. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia. Gimana? Disuruh naik malah kabur dia Ajam. Ya silakan Ajam. Aduh, berat sekali nih saudara-saudara ini ya. Dia terbukti ya, dia tahu dia, waduh ini babak belur nih, saya ini kabur. Kata dia. Kabur dia si Ajam. Aduh, ini nekat yang nyata seperti yang ada di gambar ini. Yo, silakan yo muslim-muslim. Oh, si Faruk. Faruk berani naik ke sini si Faruk. Nah, ya, silakan nyalakan kameramu Faruk. Si Faruk tumben-tumbenan kan berani naik ke sini. ya selama ini kan nggak kau naik kan aku. Kapan kau pernah mengajukan permintaan naik? Aku ada videonya. Dengar Faruk, tidak pernah kulihat kau naik di tombol ini. Kau jangan-jangan naik ke akun bodong lagi. Alah, pakai akun ini kopi. Sekarang kita diskusi gimana, Dis? Oke, sebentar Faruk, kita sekedar bernostalgia nih. Soal ketuhanan, oke? Kita sekedar bernostalgia. Oke, boleh. Kita sekedar bernostalgia dulu sebentar. Bernostalgia sebentar. Nostalgia langsung aja kita diskusinya apa? Ini kamu kok nggak bisa santai sih jadi orang? Loh, iya. Gini, Faruk, dengar dulu. Benarkah dulu kita pernah diskusi? Benar. Oke, benarkah dulu hasil kesimpulan diskusinya kamu mengatakan tujuan diperangi sampai dapat duit? Gak ada. Tidak ada saya katakan begitu. Jadi apa tujuan umat muslim memerangi orang-orang? Yang kita bahas pada saat itu adalah surah At-Taubah 29, betul? Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, betul? Orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga Rasulnya, betul? Sampai mereka bayar, betul nggak? Kamu dengar dulu, Dinda. Oke, silakan. Dulu. Silakan. Oke. Di saat itu tuh sampaikan kepadamu kan, sebelum kita membahas tentang jizya itu tadi. Kita kaji dulu kenapa orang-orang kafir harus diperangi. Yang pertama, karena tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dengar dulu. Enggak, kamu jangan menjelaskan ayat Al-Quran saja. Kamu tukang melintir. Oke, saya balikan. Saya bukakan ayatnya. Surat At-Taubah. Belajar Islam nggak ngerti apa? Takut dia, panik dia. At-Taubah 29. Dinda, kok pucat mukamu? Saya balikan kamera saya. Nih. Oke, baik. Lihat ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula pada hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar. Maksudnya agama Allah, yaitu Islam, betul? Yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan dengan patuh, sedang mereka dalam keadaan tunduk, betul? Oke, jadi mereka diperangi. Sebentar, mereka diperangi sampai masuk Islam atau sampai bayar? Nggak jalan framing kau sama aku deh. Nggak bisa framing aku. Nggak jalan ya. Sebentar, mereka diperangi sampai apa? Sampai apa mereka diperangi? Framing Mudi sama aku, Dis. Oke, baik. Oke, saya nggak usah framing, nggak usah framing. Kau minta aku nostalgia kan? Oke, mereka diperangi sampai apa?
Dengar dulu Dinda. Aduh. Kok mewek-mewek begini? Kasih ngomong lo teman-teman. Coba lihat. Kok si Faruk mewek begini? Sama dia. Ini jagoan kalian teman-teman. Faruknya. Ini jagoan kalian teman-teman. Ini kualitasnya. Oke. Jagoan kalian. Oke, sebelum ke situ sekarang saya tanya, diperangi sampai apa? Ya mau ngomong Dinda. Ya, kamu. Oke, silakan kamu bertanya. Saya ngomong diam ya. Sampai apa mereka diperangi? Sudah bisa saya ngomong? Oke, sudah. Enggak, kamu nggak usah jawab. Sampai apa? Sampai apa? Sampai apa? Saya mau jawab. Iya Dinda, kamu tunjukkan dulu wajahmu biar saya jawab. Enggak, ini biar kau baca dulu. Sampai apa? Ini udah selesai kamu bertanya. Boleh abangnya menjawab? Oke. Enggak dijawab. Oke, dengar ya. Berat saudara-saudara. Dengar dulu abangnya ngomong Dinda. Sampai apa mereka? Oke, dengar dulu Dinda. Kak saya. Dengar dulu. Oke. Kau aja suaramu udah sampai suara kayak perempuan suaramu. Nih. Dulu Dinda. Dengar dulu. Nah, sampai apa? Tengok pancing. Sampai apa? Ya, saya jawab ya. Ya, jangan dipatahkan ya, saya ngomong ya. Oke. Di dalam surah At-Taubah 29, memang benar. Saya sama Adinda Edis pernah mengkaji itu. Tapi saya bilang, sebelum kita mengkaji kepada kenapa diperangi, kita kaji dulu kenapa orang-orang kafir itu diperangi. Orang yang tidak beriman kepada Allah dan juga Rasulnya itu disebut dengan orang kafir. Kenapa orang kafir diperangi? Yang pertama, karena orang kafir itu tidak punya hukum. Waktu itu kan gue bilang sama Mudis, kau kan kafir nih. Karena kau tak beriman kepada Allah. Fokus saja. Mereka diperangi sampai apa? Ya. Nanti pelan-pelan nanti kita sampai ke sana. Ya kan kita jalan pelan-pelan dulu di Dinda, oke? Silakan. Kenapa orang kafir diperangi? Ya, saya tanya sama Edis waktu itu, Des, ada nggak larangan dari Yesus untuk kau kawini mak kandungmu sudah jadi janda? Ada nggak? Terus, lanjut terus. Saya kasih kesempatan kamu bicara terus. Ada nggak larangan dari Bible di mana Yesus melarang kau mengawini mama kandungmu yang nggak ada. Berarti boleh kan? Nggak boleh. Nggak boleh. Nah, larangannya mana? Di dalam Bible ada. Nah, silakan tunjuk. Oke, saya tampilkan. Baik. Saya tampilkan ya. Saya tampilkan. Yesus ya Dinda ya. Baik, saya tampilkan di sini. Pertama kali Dinda. Sabar. Baik, saya bukakan ya. Udah ada kelihatan nggak? Di dalam. Jadi sama aku Dinda. Nah. Baik. Gimana Dinda? Gimana? Saya balikan kamera saya. Silakan. Saya tampilkan ayatnya di dalam. Mana kau tampilkan? Itulah. Iya, sabar. Kemarin sudah saya tunjukkan kepada kamu, tapi kamu naik lagi, minta lagi. Silakan Dinda. Selesai kan? Ya. Sabar. Tengok. Selesai bisa lakukan? Tengok tuh. Selesai ya? Selesai. Sabar. Baru gini loh. Kalian jangan nangis yang dibawa bahas Qur'anmu. Kami diskusi loh atas dasar mau sama mau. Jangan ketika jargon kali ini mencret buat, kalian nangis di bawah. Ini kenyataan. Bahwasanya edisinya nggak ada apa-apanya sama saya. Tengok nih, bentar lagi turunkannya pun. Kemarin sudah saya tunjukkan kepada kamu, tapi kamu minta lagi. Kemarin sudah saya tunjukkan belum kepada kamu? Tengok nih. 3 jam kemudian mencret. Kalau ada lompat aku dari Joy Marion. Oke, kalau ada lompat dari Monas ya. Joy Marion. Baik. Aku, silakan. Kalau ada kita lompat dari Monas. Silakan. 3 jam kemudian. 5 jam kemudian. Setahun Sabar. kemudian. Nggak apa-apa. 3 hari sebelum kiamat mencret. Kayak gini kualitas debatas. Baik, kita bukakan Imamat 18 ayat yang ke-7 ya. Imamat 18 ayat yang ke-7. Ya. Tunjukkan datanya. Siap-siap dia lompat dari Monas, teman-teman. Tunjukkan datanya. Lompat kau dari Monas. Baik. Janganlah
kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Lompat kau dari Monas. Lompat kau dari JW Marriott. Baca Dinda. Efesus 2. Lompat kau dari JW Marriott. Ini orang lari kemana-mana lagi ini si Faruk nih. Dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Ini nggak nyambung, ini nggak nyambung. Coba Faruk, balik dulu kameramu. Sebentar, Faruk, balik dulu kameramu. Tadi apa kau bilang? Tadi apa pernyataanmu tadi apa? Pernyataanmu tadi apa? Bukankah itu sudah dibatalkan? Oke? Enggak, tadi pernyataanmu apa? Oke. Yang saya nyatakan, saya tanyakan tadi ke kamu. Kalau ada larangan dalam Bible. Kalau ada larangan dari Yesus. Ya, kalau ada larangan tadi gimana? Dari Yesus. Nah. Inilah orang Islam, teman-teman. Dah, sekarang makanya saya bilang, saya nggak mau lari kemana-mana. Udah fokus sekarang gini. Saya tahu kamu udah babak belur gini. Diperangi sampai apa? Kembali ke tema awal. Diperangi sampai apa? Kamu babak belur, tunggu. Diperangi sampai apa, Faruk? Tunggu saya beri penjelasan dulu. Saya dulu berbicara gantian. Kayak gini. Ini debater handal Muslim. Ini kayak begini. Mau pansos. Kamu kesini pansos doang. Pansos. Handal karistik. Pansos. Boleh saya ngomong? Boleh pansos. Oke, sekarang gini. Kamu tidak saya berikan ruang untuk pansos di sini. Sekarang kembali ke tema awal. Diperangi sampai apa? Ke kamu. Diperangi sampai apa, Faruk? Satu ayat dalam Bible. Nah, kamu di bawah saja. Kau tidur di bawah sana. Aduh, pansos saja kamu di sini. Dia lari akan menghindar, teman-teman. Karena kemarin dia mengakui tujuan Muhammad memang duit. Dia akui. Loh, ada videonya. Dia mengakui. Jadi apa tujuan umat Islam memerangi orang kafir? Sampai dapat duit. Gimana? Teman-teman, itu ayat sudah jelas. Diperangi sampai mereka membayar upeti. Dan dia, saya tanya, berarti apa tujuan agama Islam memerangi orang-orang non-muslim? Biar dapat duit. Itu kata Faruk. Faruk masih belum kapok. Ya, silakan Liana. Nyalakan kamera. Kabur lagi. Halo Liana. Lompat-lompat. Mereka tidak pernah bisa dipegang omongannya, teman-teman. Orang diajarin Muhammad boleh berdusta dalam 3 hal kok, gimana? Halo Liana. Oke, baik, saya turunkan ya. Liana macet-macet. Banyak yang pansos mereka kesini, teman-teman ya. Tujuan mereka kesini biar ngapa? Biar mereka dapat followers. Nanti kalau mereka siaran rame. Macam saya nggak tahu akal. Terima kasih. Itu teman-teman. Yuk silakan yuk. Yang muslim. Kita kasih naik ada. Oh, si Ajam tadi kabur nih. Ajam sudah balik lagi dia, Ajam. Yuk silakan Ajam. Oke, tunggu ya. Oke, ya, silakan nyalakan kamera. Bukan, tapi wifi-nya memang. Wifi saya gangguan ya. Alasan saja. Oke. Bukan. Oke, Ajam. Kamu lanjut. Ini mana yang tadi? Kembalian tadi aja atau yang Oke, baik. Baik. Tadi saya di sini nggak ingin, saya mau menjelaskan, tapi bukan. Saya heran dengan teman-teman muslim ini, mereka bisa dengar suara saya nggak sih? Oke. Apakah Anda mendengar suara saya, Ajam? Iya, saya mendengar, tapi tadi sempat putus-putus. Jangan, Ajam, jangan kau makan mikrofonmu, Ajam. Oh ya, oke. Sorry. Oke, silakan Dis. Begini Ajam, di dalam surat Al-Ahzab ayat 36-37 tadi, Muhammad kan di situ mengatakan sesuatu yang berbeda dengan isi hatinya, benar gak? Betul. Seseorang yang mengatakan sesuatu yang berbeda dengan isi hatinya, namanya apa?
gitu itu framing itu. Coba sesuai saja dengan konteks ayatnya lah. Kita di sini kan dengar. Ini saya kasih contoh. Saya Muhammad nih. Di hati saya tahu Zaid itu harus menceraikan istrinya karena istri dia mau jadi istri saya. Karena ada wahyu kan? Karena ada wahyu. Namanya kan Allah kan kerjanya tukang ngikutin hawa nafsu Muhammad. Ajam, menurut Aisyah, kerjanya Allah itu menurutin hawa nafsunya Muhammad, betul nggak? Aduh, yang begitu-gitu framing-framingan lah. Coba framing lagi sih gimana sih? Jelaskan saja kepada teman-teman muslim di bawah, biar nggak gagal paham kayak tamu Anda yang sebelum saya naik tadi. Maksudnya yang sebelum saya naik di waktu pertama tadi. Coba. Jangan framing gitu, nggak bagus Dis. Malu lah Anda jauh-jauh lari keluar. Kayaknya delay suara saya ini, makanya ngomong sama Azam nih agak pening. Cepatlah. Apakah suara saya bisa Anda dengar Saya sudah Azam? bawa loh. Bisa, saya bawa tafsirnya loh. Saya bawa tafsirnya ya. Saya bawa tafsir yang Anda. Jadi saya yang ini lihat. Oke, satu-satu ngomong Azam satu-satu. Gini. Ada Muhammad. Ada Zaid, ada Zainab. Ini banyak orang Islam yang nggak tahu nih. Pelan-pelan. Betul. Saya ulangi satu kali lagi. Muhammad. Kemudian ada Zaid. Kemudian ada Zainab. Oke? Nah, Zaid sama Zainab ini suami istri, betul nggak? Iya betul, anak angkat tapi ya, bukan anaknya Rasulullah, bukan. Catat itu. Ya, intinya Zaid sama Zainab ini seorang suami istri, benar? Benar. Nah, kemudian Muhammad ngomong sama Zaid, pertahankanlah terus istrimu, jangan diceraikan, pertahankan. Padahal karena kenapa Muhammad ngomong gitu? Karena dia takut sama manusia. Bukan. Oke, saya tampilkan ayatnya. Aduh, susah iya, saya tahu. Ya khaufun nas, saya tahu. Karena dia takut sama manusia. Muhammad itu takut. Lihat deh, saya ada juga itu kalau mau nampilkan data gitu saya tampilkan. Saya tampilkan. Nih. Oke, perhatikan ya. Nih. Tahanlah terus istrimu. Dia kan bilang gini sama Zaid kan? Dan bertakwalah kepada Allah, sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia. Iya. Nah, sekarang kenapa Muhammad mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan isi hatinya? Baik, begini. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Zaid mempertahankan? Karena pada saat itu memang Zaid sedang mengadukan percekcokannya dengan Zainab, begitu kan? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan pertahankan istrimu. Namun di saat yang sama sebenarnya Allah telah memerintahkan Rasulullah untuk untuk memerintahkan Zaid agar menceraikan Zainab. Kenapa? Oke, berarti perkataannya agar beda nggak? Dengarkan saya, jangan main potong-potong, nggak suka. Agar menggugurkan paradigma jahiliyah bahwasanya anak angkat itu statusnya sama dengan anak sah. Begitu. Perintah Allah untuk Rasulullah agar memerintahkan Zaid menceraikan Zainab agar meruntuhkan paradigma jahiliyah bahwasanya status anak angkat yang itu dibahas sama apa dengan yang enggak, saya nggak bahas itunya aja. Yang saya bahas itu adalah apa yang keluar dari mulut Muhammad tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya, benar nggak? Apa yang keluar dari Muhammad tidak sesuai dengan hatinya, terserahmu lah. Yang jelas terserah saya gimana sih? Muhammad kan disuruh mengatakan apa yang diwahyukan kepada dia supaya Zaid itu menceraikan istrinya, benar nggak? Iya. Tapi yang dikeluar oleh mulut Muhammad bukan begitu, malah pertahankanlah terus istrimu, benar nggak? Berarti beda nggak apa yang keluar dari mulut Muhammad dengan apa yang diwahyukan? Ya beda. Makanya saya bilang yang keluar dengan dari mulut Muhammad. Funas karena Rasulullah. Iya, artinya yang keluar dari mulut Muhammad dengan apa yang ada dalam hatinya beda, benar nggak?
karena yakhafun nas Rasulullah. Jangan karena dulu. Yang keluar dari mulut Muhammad berbeda dengan isi hatinya, bener nggak? Nggak akademis kalau gini, framing nih arahnya framing sih gimana sih ini orang nih? Anda harus jelaskan karena Rasulullah masih khawatir dengan stigma negatif dari masyarakat pada saat itu, iya nggak? Betul nggak? Oke, baik. Nggak ada gunanya. Baik, artinya saya itu baik. Anda tampilkan. Gitu. Mau karena masyarakat kah? Mau karena stigma negatif, intinya yang keluar dari mulut Muhammad berbeda dengan apa yang ada di hatinya. Beda? Terus, ya kalau gitu. Namanya munafik nggak itu? Terus gimana kalau begini? Filipi 1:18. Kristus tidak. Namanya munafik nggak kalau begitu? Dalam keadaan jujur maupun dalam keadaan namanya palsu. munafik nggak? Gimana tuh penjelasannya coba? Oke, nanti saya jelaskan itu. Gini, gimana tuh? Muhammad mengeluarkan sesuatu dari mulutnya tetapi berbeda dengan isi hatinya. Betul nggak? Tidak akademis namanya. Hah? Coba. Ini teman-teman, apakah dia yang budak atau gimana nih teman-teman? Enggak, tidak ada. Semua sama. Penjelasan saya mau tanya dulu Ajam. Benarkah yang keluar dari mulut Muhammad berbeda dengan apa yang ada di dalam isi hatinya? Ya. Terus? Seseorang yang mengatakan sesuatu tetapi berbeda dengan isi hatinya disebut apa? Kan ada penjelasannya ya khofun nas. Iya, disebut apa namanya kalau kayak gitu? Stigma negatif dari manusia. Loh, itu loh. Disebut apa namanya? Begini. Bicara tidak bisa melepaskan sesuatu dari konteksnya. Makanya saya bilang aja itu namanya munafik. Itu namanya framing, tidak akademis. Itu namanya munafik. Jauh ke Mamarika lari masih cuma gimana nih orang nih? Yang dibahas apa? Lari kemana? Enggak, bukan lari. Lalu bagaimana kalau saya buka Filipi 1:18? Oke, baik, silakan. Tapi sebelum ke situ, saya minta pengakuanmu dulu. Seseorang yang mengatakan A, padahal di hatinya B, disebut munafik. Setuju? Disebut tidak setuju dong. Apa pengertian munafik? Pengertian munafik yang lain di depan, lain di belakang gitu. Lain di depan, lain di belakang. Muhammad mengatakan di depan apa? Pertahankanlah terus istrimu, betul nggak? Saya contoh begini ya. Muhammad di depan mengatakan pertahankanlah terus istrimu, benar nggak? Begini, saya kasih contoh. Jangan kita malu di. Sebentar. Malu sih. Di depan Muhammad bilang pertahankanlah terus istrimu, benar nggak? Ya. Padahal di belakang apa? Beda nggak? Ya. Padahal di belakang ceraikan dia, ceraikan dia kan gitu, betul nggak? Kemunafikan. Namanya munafikun. Nah, itu kesimpulan. Ini saya kasih contoh. Nanti Anda simpulkan munafik. Berat. Ada saya berikan contoh. Nanti Anda simpulkan. Ya udah, silakan nanya Bible. Yuk, silakan. Oh, nanya Bible. Udah, kalau nggak sanggup bahas Quran mudah. Udah terbukti Muhammad munafik kok. Silakan. Apa pertanyaan dalam Bible tadi? Silakan. Filipi 1:18, tidak apa-apa Kristus diberitakan baik dalam keadaan jujur atau dalam keadaan palsu. Itu gimana tuh? Kita bacakan. Kita bacakan. Dari 15 lah nggak apa-apa dulu. Kita bukakan. Selesai itu. Baik. Filipi berapa? 1:18, pasal 1 nomor atau ayat. Entah Filipi pasal yang pertama. Ayat yang keberapa? 18. Boleh Anda baca dari 10 nggak apa-apa. Baik. Kita tampilkan ya. Ya. Nih. Dari pasal yang ayat yang ke-15 ya? 18. Oke, kita mulai dari yang 12. Perhatikan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena penjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dan tidak takut. Nah, ini yang Anda tanyakan kepada saya. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki. Contohnya siapa? Contohnya Juma dan kawan-kawan. Dan dengar. Ada orang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik.
Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku bersuka cita dan aku tetap bersuka cita. Nih saya jelasin maksudnya. Nih saya kasih tahu. Oke, berarti dengar, dengar. Saya menggunakan paradigmamu. Dengar. Saya kasih tahu. Iya, saya mau menggunakan paradigma. Baik, saya jawab. Berarti Kristen diperbolehkan menyebarkan kepalsuan? Tidak. Paradigma itu mengatakan gini, tidak boleh Kristen memberitakan kepalsuan. Itu perkataan Paulus tentang orang-orang. Ini Ajam nih ngomong terus nih. Saya lagi ngomong, dia ngomong terus. Anda pahami kata-katanya? Coba baca. Baik. Saya udah baca. Itu tentang adanya orang. Ajam, kalau kita ngomong bareng siapa yang mau didengar? Oke, saya hargai Anda. Boleh saya bicara? Sebagai senior. Boleh saya bicara? Boleh. Baik. Boleh. Pertanyaanmu tadi begini. Apakah dalam kekristenan boleh memberitakan Injil, memberitakan Yesus dengan palsu? Nggak boleh. Itu bercerita tentang adanya orang-orang yang memberitakan Yesus dengan maksud yang jelek. Contohnya siapa? Contohnya zaman sekarang ini. Juma, Islam, itu memberitakan Yesus dengan maksud yang jelek. Tapi apa kata Paulus? Walaupun demikian, intinya nama Yesus tetap diberitakan. Artinya apa? Walaupun orang Islam memberitakan Yesus dengan maksud yang palsu, intinya nama Yesus itu tetap diberitakan. Orang akan cari tahu kebenarannya. Jadi kalau seperti ini, saya kasih contohnya nih. Orang yang memberitakan Yesus dengan maksud palsu nih, saya kasih contoh nih. Saya kasih gambarnya. Saya kasih contohnya orang yang memberitakan Yesus dengan maksud palsu. Sebentar Ajam, nanti kamu gantian bicara. Nih. Ini adalah contoh bagaimana orang yang memberitakan Yesus dengan maksud yang palsu. Namanya Dondi. Dia bercerita, Yesus itu seorang Muslim, dia mengajarkan ini itu. Walaupun maksudnya palsu, tapi apa kata Paulus? Oh, nama Yesus itu diberitakan. Jadi orang itu tahu tentang Yesus, walaupun nanti orang akan mencari tahu yang sebenarnya. Paham? Gak apa-apa nih, Yesus diberitakan dalam keadaan palsu. Paulus tetap bersuka cita. Maksudnya Yesus yang diberitakan itu nanti ujung-ujungnya akan diketahui yang sebenarnya yang seperti apa. Enggak, kalau kita merujuk teksnya sesuai dengan paradigma. Baik, saya tampilkan lagi ya. Ini kan berbicara mengenai adanya orang-orang yang ingin memperberat hukuman Paulus. Nih, saya balikan lagi ya. Ini orang kok sulit banget memahami hal sederhana begini. Nih. Nah, itu paradigmamu yang saya gunakan. Saya mengerti. Tapi saya ini enggak paradigma loh, dengar ya nih. Perhatikan ya. Mereka ini ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini karena membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya nih, sangkanya. Nah, jadi seperti ini loh sangkanya. Nih, saya kasih tahu nih. Sangkanya. Nih, saya balikkan dulu kamera saya. Sebentar. Saya tampilkan dulu gambar yang tadi. Nih, ini sangkanya nih. Sabar. Saya tampilkan. Belum muncul, masih green screen itu. Ya, sabar. Nih, ini sangkanya Donditan ini dengan memberitakan Yesus yang dia maksud. Sangkanya orang akan menerima Yesus yang versi dia. Tapi nanti ujung-ujungnya tahu bahwa Yesus yang diberitakan Donditan itu Yesus KW. Yesus yang tidak disalibkan, Yesus yang diserupakan dengan orang lain. Nanti ditanya Donditan, siapa yang diserupakan? Donditan pusing, sakit kepala, 7 keliling.
Siapa yang mempunyai ide seperti itu? Allah. Allah menipu orang, iya. Berarti Allah menipu, betul. Tapi intinya boleh kan menyebarkan Kristus ya. Tapi intinya kita kembali ke intinya. Boleh di situ kita dalam pengertian supaya apa? Boleh, kan? Supaya nama Yesus itu terberita. Mengenai Yesusnya nanti yang seperti apa? Itu orang akan cari tahu sendiri. Itu kan interpretasi. Gimana Anda ini? Enggak. Iya betul. Memahami hal seperti itu saja Anda tidak mampu. Tapi pada intinya boleh tidak. Tapi pada intinya boleh tidak kita menyebarkan. Itu bukan masalah boleh atau tidak boleh. Di situ berbicara mengenai Paulus yang dia itu pertanyaannya tetap saudaraku yang lari di luar. Ini lari kemana-mana ini orang ini. Ini boleh. Kenapa Anda lari kemana-mana? Boleh, B tidak. Apanya? Boleh apa tidak? Enggak. Apa itu berbicara boleh atau tidak boleh? Belajar karena Anda nggak mau akademis. Nggak nyambung nih orang ini kan. Pertanyaannya boleh. Itu bukan bicara boleh atau tidak boleh, Peang. Itu boleh bicara bagaimana Paulus membiarkan saja. Ini gimana sih ini orang nih? Aduh, itu menurut Paulus boleh. Saya balikan ya. Saya balikan. Ini bukan bicara boleh atau nggak boleh, Peang. Baiklah, tidak mengapa. Kristus Iya, maksudnya tidak mengapa, bukan berarti boleh atau tidak boleh. Nih loh, nih, ini bukan bicara boleh atau nggak boleh. Iya sudah. Tetapi tidak mengapa. Makanya saya bilang nggak apa-apa. Donditan nggak apa-apa. Beritakan begitu. Yang penting dia nanti jadi karena pemberitaan dia itu orang jadi penasaran siapa sosok Yesus. Akhirnya orang mencari tahu. Nggak apa-apa kan? Gitu. Ini bukan bicara boleh atau nggak boleh. Gimana? Nggak apa-apa kan? Kristus ini disebar nggak apa-apa. Palsu. Nggak apa-apa kan? Orang Muslim yang beritakan nggak masalah. Makanya di sini muncul bantahannya. Gimana? Palsuan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kan menyebarkan Kristus dalam kepalsuan. Jadi ketika ada Muslim yang memberitakan Yesus, walaupun mereka memberitakan kan, dengan maksud palsu, memberitakan dengan maksud yang jelek, nggak masalah. Nggak apa-apa. Masalah. Kita jawab saja. Justru di situ nama Yesus tetap diberitakan. Walaupun nanti akhirnya kita tahu mana berita tentang Yesus yang benar. Gimana? Sudah puas? Gimana? Kurang lagi? Masih macet? Iya, tapi pada suaramu saja delay. Udah kau di bawah saja. Kau bagusin dulu sinyalmu sana. Sakit kepala ngomong sama kamu. Sinyal dia tuh delay teman-teman. Makanya dia macet-macet itu. Kalau kita ngomong, dia dengernya 3 detik lagi. Nge-lag dia. Makanya agak sedikit mumet ngomong sama dia itu. Sinyalnya bagusin dulu aja. Nanti kalau sinyalmu bagus, kamu naik ke sini. Jadi itu berita tentang, itu bukan boleh atau tidak boleh. Itu bercerita bagaimana ada orang-orang seperti orang-orang Islam nih. Ini contohnya ini. Nih ya, saya kasih contoh nih. Nih ya. Ini saya kasih contoh bagaimana orang memberitakan Yesus dengan maksud palsu. Saya kasih contoh. Nih. Ini Muslim nih. Dia memberitakan Yesus juga ini. Nah, terhadap orang-orang seperti ini, itu sudah ada contohnya dari zaman dulu itu udah ada. Ya. Apakah Kristen boleh memberitakan Yesus palsu? Enggak boleh. Tetapi ada orang lain yang memberitakan Yesus dengan maksud palsu. Dan apa kata Rasul Paulus? Biarkan saja. Di situ kita tetap bersyukur. Nama Yesus tetap diberitakan. Walaupun mereka memberitakannya dengan maksud palsu. Nanti pada akhirnya berjalannya waktu, orang akan tahu nanti bahwa yang diberitakan dia Yesus palsu.